Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang restrukturisasi dan revitalisasi pelayanan perizinan. Yang pertama tentang birokrasi pelayanan perizinan. Selain masalah infrastruktur, masalah perizinan usaha juga merupakan aspek yang menentukan bagi kondusif iklim usaha di daerah. Dalam aspek perizinan usaha, ternyata otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Bahkan ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah, jumlah biayanya sangat meningkat. Ironisnya, tingginya biaya perizinan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi perizinan, seperti tidak adanya transparansi, biaya dan prosedur-prosedur yang berbelit, tingginya biaya yang harus dikeluarkan sampai diskriminasi terhadap golongan tertentu. Yang kedua tentang orientasi kebijakan pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan birokrasi perizinan dan infrastruktur yang masih buruk bisa kita lihat sebagai salah satu konsekuensi logis dari orientasi kebijakan publik yang lebih menekankan pada pentingnya meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari sisi pendapatan asli daerah. Otonomi daerah yang dijalankan sejak 1 Januari tahun 2000 lalu memang memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah tingkat 2 untuk mengatur daerahnya, kecuali untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, otonomi diletakkan pada provinsi. Bentuk wewenang itu beraneka ragam, mulai dari pembuatan struktur pemerintahan dan daerah, pengangkatan dan penempatan pejabat daerah, sampai penarikan dana dari masyarakat. Namun, realitas sosial ekonomi pasca penerapan otonomi memberikan afirmasi betapa pemberian wewenang itu tidak selamanya berarti meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada subbagian B, yaitu optimalisasi pengelolaan pelayanan publik dan kendala-kendalanya. Yang pertama yaitu kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan dan memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebenarnya, perbaikan pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah melakukannya secara terbuka, akuntabel, dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan dan memberikan aspirasi-aspirasinya. Namun demikian, usaha yang dilakukan dalam pelayanan publik tersebut harus perlu memahami kondisi pelayanan dan tujuan pelayanan publik tersebut, sehingga apa yang telah dilaksanakan sesuai aturan tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kendali pelayanan publik tersebut. Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik tersebut perlu membentuk suatu iklim usaha agar dapat meminimalkan terjadinya banyak risiko. Dari sekian banyak risiko yang timbul dalam suatu bidang pelayanan publik tersebut, terdapat 2 risiko utama yang menjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan. Risiko politis timbul bila mana tidak ada kejelasan fungsi atau peran dari pemerintah. Yang kedua yaitu risiko pengaturan timbul karena adanya penyalahgunaan fungsi dan peran dari pengaturan itu sendiri, sekaligus melaksanakan inovasi. Tuntutan ke arah tersebut semakin nyata mengingat semakin banyak kritisnya publik terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Kendala yang kedua yaitu kompetensi dan efisiensi pelayanan publik. Suatu pelayanan yang efisien akan dimungkinkan oleh adanya kompetisi dalam memberikan pelayanan, sehingga pemberi pelayanan dipaksa untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelayanannya, sekaligus melaksanakan inovasi. Selanjutnya yaitu tuntutan ke arah tersebut semakin nyata, mengingat semakin kritisnya publik terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Kendala yang ketiga adalah dukungan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah diperlukannya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Berbagai bentuk dukungan dapat diberikan pemerintah, yaitu dalam bentuk subsidi atau kemudahan. Namun demikian, pemberi layanan terus didorong untuk meningkatkan dan melakukan inovasi, agar pada akhirnya jumlah dukungan pemerintah tersebut dapat dikurangi, dan pemberi layanan mampu melaksanakan layanannya secara mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu merealisasikan program-program yang telah diputuskan dan dibiayai negara. Oleh karena itu, perlu adanya alat pengendali bagi aparat birokrasi dalam menggunakan kekuasaannya yang tidak saja bersifat normatif, tetapi juga legalistik. Alat pengendali ini antara lain berupa pembudayaan, disiplin kerja, dan pengawasan
melekat, fungsionalisasi unit-unit kerja, revitalisasi pegawai dengan memberikan motivasi kerja yang memadai, pembenahan etika kerja, dan sebagainya, termasuk penerapan pengendalian tata usaha negara secara benar dan profesional. Bagi para penyelenggara pemerintahan negara yang berkehendak menyentuhkan tindak dan kebijaksanaan dengan tatanan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka aparat birokrasi harus sensitif, responsif, dan akuntabel. Sensitivitas dan responsibilitas atau tanggung gugat merupakan perwujudan tanggung jawab publik dan pelayanan publik. Berdasarkan pemikiran yang demikian, dalam pelayanan publik dengan konsep tanggung jawab terdapat 3 aspek yang sangat menonjol, yaitu yang pertama, setiap pejabat pada masing-masing tingkat manajerial harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, setiap aparat birokrasi harus punya sikap responsif terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan prioritas. Yang ketiga, setiap aparatur harus punya komitmen yang besar pada nilai dan standar dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan pelayanan publik tersebut, sudah seharusnya instansi di lingkungan pemerintahan daerah melakukan beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi bagi instansi-instansi pemerintah yang tugas fungsinya saling terkait dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain melalui pembentukan atau pengembangan sistem pelayanan terpadu. Dan yang kedua, pengembangan diklat teknis fungsional melalui pembentukan atau pengembangan sistem pelayanan terpadu. Dan yang kedua, pengembangan diklat teknis fungsional bagi aparatur bidang pelayanan, termasuk penerapan modul-modul pelatihan budaya kerja. Dan yang ketiga, sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka e-government untuk menunjukkan kualitas pelayanan publik aparatur pemerintah. Dan yang keempat, pembentukan dan pengembangan best practice seperti di Kota Selah 3 Kabupaten Bima dan Kota Slok di daerah lain pada sektor sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sub bagian C, yaitu kajian normatif penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggaraan. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum yang lain dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik. Penyelenggara seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengelolaan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Bagian kedua tentang standar pelayanan publik. Komponen standar pelayanan publik menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, yaitu peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan tersebut. Persyaratan
yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Sistem dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana, yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan, termasuk peralatan fasilitas pelayanan bagi kelompok yang rentan. Kompetensi pelaksanaan, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanaan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana dengan beban kerja. Jaminan pelayanan dan memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari ke teman saya, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan keluh pelayanan publik. Satu, standar kualitas pelayanan publik yang ideal dan realistis, yaitu kinerja pelayanan publik yang ideal dan realistis pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang murah, mudah, cepat, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika manusia. Namun, demikian kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi kinerja dan pengelolaan publik yang jauh dari kata optimal, yang disebabkan oleh instansi-instansi pemerintahan yang belum efisien, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiadaan standar kualitas yang jelas untuk menjadi pedoman bagi instansi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan sebagainya, sehingga pelayanan publik pada umumnya lebih banyak menjadi sasaran dan kritik dari ketidakpuasan masyarakat tentang pelayanan publik tersebut. Secara ideal, semua komponen dari sebuah sistem penyelenggaraan pelaksanaan publik meliputi, yaitu satu, komponen regulasi tentang pelayanan publik yang secara berkekuatan hukum bekerjanya semua kompetensi pelayanan publik lainnya secara terintegratif dan utuh. Kedua, komponen asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang seharusnya menjadi acuan dalam pengelolaan sebuah sistem pelayanan publik. Asas-asas ini harus merupakan asas-asas umum yang dapat menyentuh semua wilayah pelayanan publik terlepas dari kekhasan dan kekhususan bidang atau wilayah petugasnya. Ketiga, komponen standar minimum pelayanan atau standar kualitas pelayanan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi oleh setiap instansi. Keempat, komponen norma perilaku, yaitu petugas pelayanan publik yang lebih baik menggunakan norma-norma etika yang berfungsi dan mengendalikan perilaku individual petugas-petugas administrasi, yaitu standar minimal kualitas pelayanan keluhan publik. Keluhan atau pengaduan adalah upaya berdasarkan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila penerimaan pelayanan tidak prima dari penyelenggaraan pelayanan publik. Suatu pelayanan dapat diklarifikasi sebagai tidak prima apabila kualitas pelayanan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, subjektif, dan atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan objektif. Permasalahan proses penyampaian keluhan pada bidang pelayanan sosial. Permasalahan proses penyampaian keluhan pada bidang pelayanan.
Secara ideal, dalam peraturan perundang-undangan organik yang mengatur suatu instansi harus dirumuskan dengan memperhatikan standar minimum kualitas pelayanan umum, namun disesuaikan dengan bidang dan fungsi masing-masing instansi. Adapun kausa dari berbagai keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik terutama yaitu menyangkut yang pertama, inkonsistensi antara tindakan, kebijaksanaan atau keputusan instansi-instansi penyedia jasa publik yang umumnya dianggap tidak sejalan dengan atau menyimpang dari standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu inkonsistensi termasuk di atas terutama menyangkut kelambatan waktu pelaksanaan pelayanan jasa. Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab inefisiensi semacam itu seperti kekurangan sumber daya manusia, tidak adanya prosedur dan petunjuk teknis yang jelas untuk penyediaan layanan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu inkonsistensi juga tampak dari rendahnya kualitas produk layanan dibandingkan dengan kualitas yang seharusnya diberikan. Keluhan dan hal ini mungkin disebabkan oleh adanya demand for quality yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu inkonsistensi atau penyimpangan lain yang menjadi sumber keluhan masyarakat dalam pelayanan umum adalah dalam hal pengenaan biaya tidak resmi. Hal ini mungkin berkaitan dengan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tarif-tarif dan biaya resmi, serta lebih tingginya kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya, sehingga memperkecil kemungkinan bagi aparat pemberi layanan untuk mengenakan biaya-biaya tidak resmi. Sistem pengelolaan dan penyampaian keluhan publik adalah peraturan organik yang membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk melaksanakan hak-haknya memperoleh perilaku administrasi yang baik sesuai dengan standar minimum kualitas pelayanan publik yang seharusnya ditetapkan terlebih dahulu. Sistem semacam ini harus, yaitu yang pertama mencakup aspek institusional, dalam arti menetapkan prinsip-prinsip umum tentang kualifikasi sumber daya, tentang struktur dan kedudukan organisatoris dari suatu unit pengelola keluhan publik di dalam sebuah institusi administrasi negara, kewenangan-kewenangan dalam penanganan masalah, dan sebagainya. Nah, yang kedua, yaitu mencakup aspek prosedural dalam arti menetapkan basic proses dari penyampaian keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja atau kebijaksanaan institusi administrasi. Yang ketiga itu bersifat integratif, maksudnya adalah bahwa sistem pengelolaan dan penyampaian keluhan publik yang dimaksud ini harus bersifat umum dan dapat diterapkan pada fungsi dan tugas berbagai dinas pelayanan umum tanpa mengabaikan kekhasan dan keunikan bidang tugas dan sifat pelayanannya. Yang keempat yaitu bersifat komprehensif. Maksudnya adalah bahwa sistem ini harus lengkap dan utuh, dalam arti mencakup kaidah-kaidah yang memuat asas-asas utama dalam pengelolaan keluhan publik dan aturan-aturan pelaksanaan yang bersifat konkret dan dapat langsung dilaksanakan atau diterapkan pada institusi atau dinas pelayanan umum apapun. Nah, selanjutnya, perumusan standar dan prosedur pengelolaan keluhan publik. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, maka secara teoritis dapat disimpulkan bahwa beberapa hal harus dimuat di dalam prosedur penanganan keluhan publik. Antara lain sebagai berikut yaitu yang pertama, yaitu asas yang mendasari prosedur penyampaian keluhan publik. Pengelolaan keluhan publik harus didasari oleh asas-asas yang termuat di dalam good governance, secara lebih khusus terfokus pada asas transparansi dan akuntabilitas.